Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah 'azza wa jalla fi kitabihil 'aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rasa cinta di dalam hati kita kepada ilmu agama, rasa rindu di dalam hati kita untuk tetap terus menghadiri majelis-majelis ilmu. Tentunya menjadi sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan, sesuatu yang amat pahit apabila rasa cinta dan rasa rindu kepada ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang tersisa dan yang bisa kita banggakan di dalam hidup di dunia ini. Apabila telah hilang rasa cinta dan rasa rindu kepada ilmu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan yang telah dituntunkan dan diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kehidupan kita akan menjadi kering, gersang, kerontang. Karena hati diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti tanah. Sebagaimana tanah membutuhkan air yang cukup, demikian juga pengolahan yang baik, pupuk, ditaburkan di atasnya bibit-bibit unggul, maka demikian juga hati yang dimiliki oleh hamba. Hati membutuhkan siraman, hati membutuhkan pengairan yang cukup, pengolahan yang baik, serta ditaburkan di atasnya, di atas hati kita, bibit-bibit yang baik, niat, maksud dan tujuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerinduan kepada ilmu, kerinduan kepada majelis ilmu, dan kerinduan kepada mereka yang memiliki ilmu untuk bertemu dan menimba ilmu darinya. Semua ini adalah sesuatu yang semakin sulit kita temukan di akhir-akhir zaman. Padahal kerinduan semacam ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu ada di dalam setiap dada kaum muslimin di zaman-zaman keemasan Islam, terutama di zaman generasi sahabat Rasulullah. Lalu hal itu tetap terjaga sampai generasi tabi'in, lalu generasi tabi'ut tabi'in, lalu sedikit demi sedikit kerinduan kepada ilmu semakin berkurang. Tentu semua ini tidak lepas dari berita yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Kenyataan seperti ini kita tentu tidak perlu heran lagi. Mengapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengkhabarkannya. La taqumu as-sa'atu hatta yaqilla al-'ilmu wa yakthura al-jahlu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tidak akan bangkit hari kiamat itu sebelum ilmu berkurang dan kejahilan justru semakin merata dan melebar. Jumlah para ulama yang saat ini masih hidup di tengah-tengah kita, para ulama al-mu'tabarun, para ulama yang benar-benar ulama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jumlah mereka sangat sedikit. Berbeda apabila jumlah ulama itu kita bandingkan dengan ulama yang hidup 100 tahun sebelum kita.
perbedaan secara jumlah itu sangat mencolok sekali. Tetapi sekali lagi, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita tidak perlu heran. Karena semua ini pun telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala menjelaskan bahwa ilmu itu akan diangkat dari atas muka bumi ini, tetapi bukan secara sekaligus hilang tanpa bekas dan tanpa yang tersisa. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan walakin biqabdil ulama, akan tetapi dengan wafat dan meninggalnya para ulama. Nah, ini sebuah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Maka kembali kepada ucapan tahmid dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kita ucapkan di awal pertemuan tadi. Kembali kita mengucapkan syukur dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita dan memilihkan untuk kita jalan mulia semacam ini. Apa yang kita lakukan dalam kesempatan ini dan kesempatan-kesempatan yang lain adalah sebuah kemuliaan, adalah sebuah kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita melakukan hal-hal yang seperti ini, belajar, ta'lim, menghadiri majalisul ilm, kita tengah dan sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk talabul ilmi syar'i. Memang faktor-faktor hal-hal yang memberikan motivasi untuk semangat belajar dan talabul ilmi syar'i tentu banyak dari berbagai segi dan sudut pandang. Akan tetapi memang yang paling memberikan pengaruh terbesar adalah orang yang paling dekat dengan kita. Entah itu orang tua, teman dan sahabat, ustaz sebagai pengajar, dan seterusnya. Inilah lingkungan yang paling melekat dan paling dekat dengan mereka yang memiliki semangat untuk belajar ilmu agama. Naik turunnya semangat itu sangat terhubung erat dengan orang-orang dekat semacam ini. Kalau kita membaca biografi para ulama, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ternyata banyak, bahkan mayoritas di antara mereka diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati fase-fase dan masa-masa yang tersulit di dalam hidup mereka. Masa anak-anak dan masa muda serta remaja. Kemudian mereka menjadi para ulama di usia yang masih sangat muda sekali. Rahimahumullah. Ternyata yang paling memberikan peran dan pengaruh adalah orang tua dan keluarganya. Kitab-kitab sejarah, buku-buku biografi para ulama adalah al-faslu fi hadhihi masalah. Adalah hukum yang tidak bisa diganggu-gugat dalam masalah ini. Kita bisa membaca dari zaman sahabat, terus tabi'in, tabi'in, ulama pada generasi yang setelahnya, hingga ulama yang hidup di zaman ini. Keberhasilan dan kesuksesan mereka mencapai tingkat dan derajat ulama, ternyata itu tidak lepas dari peran orang tua dan keluarganya. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala misalnya, sebagai contoh yang dekat dengan kita karena beberapa tahun yang lalu beliau meninggal dunia. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ternyata beliau membaca, menguasai dan menghafalkan Al-Quran secara utuh dan sempurna itu justru dari kakeknya rahimahullah ta'ala, dalam usia yang masih muda, belum mencapai usia baligh. Di atasnya lagi Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Ayahnya meninggal pada saat beliau masih kecil. Syekh bin Baz rahimahullah, ayahnya meninggal ketika beliau masih kecil. Maka yang paling memberikan peran besar, memberikan semangat, spirit dan motivasi kepada Syekh bin Baz rahimahullah taala saat itu adalah ibunya yang tercinta. Terus seperti itu. Ketika beliau rahimahullah taala pada usia yang ke-16 tahun mengalami gangguan penglihatan penyakit mata. Kemudian beberapa tahun kemudian akhirnya beliau benar-benar menjadi orang yang buta.
menjadi orang buta. Siapa yang bisa memberikan motivasi besar kepada Syekh bin Baz untuk tetap terus bertahan, bersabar dalam talabul ilmi syar'i? Tidak ada jawabannya. Ba'dallah adalah ibunya yang tercinta, rahimahullah. Kita bisa bayangkan apabila musibah itu menimpa diri kita. Nas'alullah as-salamah wa al-afiyah. Dalam usia yang masih muda, 16 tahun sudah mengalami gangguan penglihatan, tidak bisa melihat secara normal. Kemudian dalam usia yang 20 tahun menjadi buta. Seorang anak muda yang memiliki idealisme yang tinggi, cita-cita dan harapan yang menggebu-gebu, ketika ditimpa dengan musibah semacam ini, tidak semua anak muda mampu menghadapinya, mampu menghadapi kenyataan seperti ini. Belum tentu apabila kita yang diuji, nas'alullah as-salamah wa al-afiyah seperti itu, kemudian kita bisa berbesar hati dan tetap terus menjaga semangat belajar dan talabul ilmi syar'i. Atau mungkin wal'iyadu billah, justru kita akan semakin berbalik. Kita akan semakin kecil hati, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga berputus asa. Apakah masih ada kesempatan bagi kita untuk belajar ilmu agama dalam keadaan yang semacam ini? Tetapi Fadilatul Syekh bin Baz rahimahullah ikhtarahullah min sa'iri ibadih. Beliau termasuk hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, nahsibuhu kadzalik. Wallahu hasibuh wa la nuzakki 'ala Allahi ahada. Sampai usia beliau masuk 23 tahun, 24 tahun rahimahullah, kemudian ibunya yang tercinta meninggal dunia. Akan tetapi karakter tegar dan sabar itu telah ditanamkan secara kuat oleh ibunya yang tercinta. Ini peran yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Ternyata karakter anak itu sangat dipengaruhi pembentukannya oleh motivasi dan dorongan dari orang tua. Syekh bin Baz rahimahullah. Di atasnya lagi Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga dari kecil hingga dewasa hanya dirawat dan dididik oleh ibunya yang tercinta, karena ayahnya telah meninggal dunia saat beliau masih di dalam rahim ibunya. Terlahir sebagai anak yang yatim, terlahir sebagai anak yang yatim. Tetapi ibu benar-benar memberikan peran yang besar sekali. Ini bukan tugas kecil, memegang peran sebagai ibu sekaligus sebagai ayah dalam waktu yang sama, karena ayahnya telah meninggal dunia. Al-Imam Syafi'i, kita lihat hasilnya. Dalam usia yang masih muda telah menjadi seorang mufti, diberi amanah dan kepercayaan untuk memberikan fatwa, menyampaikan ilmu agama di Masjidil Haram rahimahullah. Majlis Al-Imam Syafi'i diramaikan oleh ribuan jamaah. Disebutkan di salah satu nawadir biografi Al-Imam Syafi'i rahimahullah, saat itu beliau menyampaikan pelajaran ilmu agama, tiba waktu salat rahimahullah, seluruh jamaah bergegas melaksanakan salat, sementara Imam Syafi'i malah bersandar sambil makan roti. Yang lainnya salat. Selesai mereka melaksanakan salat, ada salah seorang di antara mereka bertanya, "Wahai Imam, Anda tidak salat?" Apa jawaban dari Imam Syafi'i rahimahullah? "Maaf, saya belum balik." Muridnya sudah ribuan seperti itu, mengajarkan ilmu agama. Kira-kira apa yang bisa kita bantah kalau orang sudah mengatakan seperti itu? Saya belum balik. Betul jawaban seperti ini? Memang kalau ditinjau dari secara adab, akhlak dan segala macam, seharusnya melaksanakan salat secara berjamaah. Tetapi bukan ini yang kita bahas. Namun yang ingin kita tekankan bahwa dalam usia semuda itu, rahimahullah ta'ala masih bersandar di dinding Ka'bah, di dinding Masjidil Haram, makan, yang lainnya salat, murid-muridnya salat. Wahai Imam, Anda tidak salat, mohon maaf, saya belum balik. Subhanallah. Ini Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Cerita dan biografi tentang beliau rahimahullah ta'ala tentu tidak asing lagi bagi kita. Demikian juga Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala.
Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala orang yang paling memberikan peran besar. Siapakah di balik kesuksesan dan keberhasilan seorang ulama yang bernama Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullahu taala? Ibunya, bukan orang lain. Ibunya, bukan orang lain. Ayahnya juga telah meninggal dunia rahimahullah. Sufyan kecil yang saat itu belum dikenal namanya sebagai seorang ulama, masih muda, masih kecil, anak-anak. Dipanggil oleh ibunya, wahai Sufyan, kemari. Kenapa wahai ibu? Kata ibunya rahimahullah, wahai anakku, ibu akan menjahit dan terus menjahit. Hasil dari ibu bekerja akan aku berikan untukmu agar engkau bisa belajar dan thalabul ilmi syar'i. Pengorbanan yang luar biasa. Terus akhirnya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri belajar thalabul ilmi syar'i, didukung dan disupport oleh orang tuanya. Dari hasil menjahit pakaian, ibu ya memberikan pengaruh yang besar sekali. Kadang-kadang Al-Imam Sufyan dipanggil oleh ibunya, diberikan nasihat. Suatu hari ibunya memanggil Sufyan, kemari. Kata ibunya yang tercinta, wahai Sufyan, setiap kali engkau mencatat dan menulis 10 riwayat hadis, akan tetapi 10 riwayat hadis itu ternyata tidak menambah rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi bala untukmu. Nasihat seperti ini, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nasihat yang betul-betul mengena di hati anak. Sekarang yang terjadi, fenomena yang terjadi di antara salafiyin dimanapun tempatnya, tidak ada yang lepas dari fenomena ini. Dimanapun saya berani memastikan, dimanapun ada komunitas salafiyin, di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, di Bali, setiap tempat. Fenomenanya seperti itu. Orang tua yang di tempat-tempat itu kita dapatkan orang tua yang mengeluh, anaknya tidak bisa diatur, ya kan? Anaknya yang nakal, anaknya yang tidak memiliki semangat untuk belajar dan thalabul ilmi syar'i, anaknya yang segala macam dikeluhkan dan diadukan kepada asatidzah. Ada di antara mereka yang berputus asa, dan sudahlah, biar saja. Yang penting kita sebagai orang tua telah berusaha sekuat tenaga. Ada yang di antara mereka tetap memiliki harapan yang tinggi. Apapun dilakukan, asalkan anaknya tetap berada di atas koridor thalabul ilmi syar'i. Ada di antara mereka yang berusaha untuk lepas tanggung jawab dan seterusnya. Berbagai macam sikap itu tumbuh dan muncul menyikapi fenomena seperti ini. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita menyadari bahwa hubungan orang tua dan anak adalah hubungan yang sangat istimewa. Hubungan yang tidak akan mungkin bisa disamai dengan hubungan apapun. Bahkan hubungan suami istri, antara seorang suami dan seorang istri. Hubungan seorang saudara dengan saudara kandungnya. Seorang cucu dengan nenek dan kakeknya. Seorang murid dengan ustadznya masih belum seberapa bila dibandingkan dengan hubungan ikatan antara seorang anak dengan orang tua. Oleh karenanya ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali kepada fitrah. Fitrah orang tua akan berkorban dengan apapun asalkan anaknya bahagia. Fitrah seorang anak dia akan menghormati dan memuliakan orang tuanya. Ini fitrah. Kalau kita bisa mengembalikan kepada fitrah ini, masya Allah, ikatan itu akan semakin baik. Kadang-kadang kita dapatkan seorang ikhwan datang, Ustaz, anak saya bermasalah, tolong berikan nasihat. Lu antum kan ayahnya.
Antum adalah orang yang paling dekat dengan dia. Dari kecil terus bersama. Wah, kalau saya ngomong nggak didengar, Ustaz. Yang justru kami harapkan adalah Ustaz memberikan nasihat. Ini sudah tidak berada di atas fitrah lagi. Kita tidak mengabaikan dan tidak menafikan. Memang kadang-kadang nasihat Ustaz itu memberikan pengaruh kepada anak. Tetapi kita bisa mengambil langkah mengembalikan kepada fitrah. Itu fitrah manusia. Orang tua akan berkorban asalkan anaknya senang. Dan anak fitrahnya adalah memuliakan dan menghormati orang tuanya. Nah, tinggal apakah yang tersisa pertanyaannya, apakah kita bersungguh-sungguh, apakah kita dengan sepenuh hati ingin menyelesaikan masalah anak, ataukah tidak, ataukah hanya setengah hati, atau meskipun tidak terucap, meskipun berusaha diingkari, ingin melimpahkan tanggung jawab itu kepada ustaz. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, yang namanya anak itu pasti memiliki getar-getar istimewa di dalam hatinya ketika mendengar ucapan orang tuanya. Tetapi anak yang sudah bermasalah dalam semangat untuk talabul ilmi syar'i. Nah, ketika kita menemukan kasus anak-anak yang sama sekali tidak memiliki semangat untuk belajar agama. Kalau bahasa kita mondok ke pesantren, mondok ke ma'had, mondok ke markim. Nah, ternyata yang dia tunggu adalah aksi nyata dari orang tuanya. Pada beberapa kasus yang ditemukan, yang saya temukan, anak-anak tersebut yang tidak memiliki semangat untuk belajar talabul ilmi syar'i, ternyata ketika mereka bertambah dewasa, muncul di dalam hati dan pikiran mereka bahwa kita ini sebagai anak-anak ternyata tidak diperhatikan oleh orang tua kita. Seolah-olah kita ini kok dibuang ya. Dari kecil sudah dilempar ke pesantren. Bukan kayak melempar batu maksudnya. Melempar itu maksudnya dibawa ke pesantren, tinggal setahun sekali ambil telepon, kirim uang, kirim paket dan makanan. Cukup. Nah, anak mungkin ketika mereka masih berusia kecil, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, masih kelihatannya yami terus 8, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun terus. Tapi kan yang namanya anak pasti akan mengalami fase semakin lama semakin mampu berpikir, semakin lama semakin dewasa, kan begitu. Maka sesungguhnya ikhwatillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, untuk menyelesaikan kasus anak-anak seperti ini ternyata jalan keluarnya sangat sederhana sekali. Tidak memerlukan biaya yang begitu banyak, tidak memerlukan waktu yang panjang, bukan. Tetapi mereka membutuhkan aksi nyata bahwa kita memang benar-benar sayang dan perhatian kepada mereka. Dan alhamdulillah dengan cara dan metode seperti ini ada beberapa anak yang telah berhasil diselamatkan. Anak itu tidak hanya ingin ditanya bagaimana kabarmu, uangmu habis atau tidak, butuh apa, tidak cukup seperti itu. Tetapi ada aksi nyata bahwa orang tua benar-benar memberikan perhatian. Ketika seorang anak melihat secara nyata bahwa orang tua saya, ayah, ibu, abi dan ummiku ternyata memiliki harapan besar dari saya, melihat perjuangan dan pengorbanannya seperti itu, tidak akan mungkin seorang anak itu dengan sengaja ingin mengecewakan dan menyakiti hati orang tuanya, tidak mungkin. Tetapi ternyata kenyataannya seperti itu. Ada sebuah cerita, meskipun ini bukan cerita orang, bukan cerita salafiyin, hanya sekedar orang awam, tetapi ternyata memberikan pelajaran penting bagi kita. Ada orang tua yang memiliki anaknya bermasalah, anak muda, puber, mulai remaja. Kemudian terus berlanjut, seolah-olah ikatan batin antara anak dan orang tua telah terputus. Alhamdulillah mereka adalah orang tua yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala,
Mereka menyadari bahwa anak adalah harta yang paling berharga. Mereka menyadari bahwasanya anak adalah ladang amal dan pahala. Maka apa yang mereka lakukan sepasang suami istri ini, orang tua dari si anak tersebut, mereka mengundurkan diri dari jabatannya, mereka pensiun dini, mereka tinggalkan kota besar itu, rumah dan segala asetnya dijual, mereka pindah dan memilih sebuah pedesaan. Di situ mereka bangun sebuah rumah yang cukup luas. Sama sekali mereka menggantungkan hidup. Mereka menggantungkan hidup dari hasil tabungan yang telah mereka miliki sebelumnya. Sengaja mereka tidak bekerja, sehingga yang mereka inginkan adalah 24 jam bersama anak. 24 jam bersama anak, dari bangun pagi sampai tidur malam lagi. Interaksi antara anak yang bermasalah tersebut dengan orang tuanya ternyata terbangun sedikit demi sedikit. Dulu yang anaknya pendiam, ketika ditanya geleng-geleng kepala, punya masalah apa? Enggak ada. Loh kok kamu nggak mau ngomong? Ya nggak mau. Ceritalah sama bapak, cerita sama ibu, abi dan umi. Enggak ada apa-apa, enggak ada apa-apa. Tertutup. Karena itu tadi intensitas pertemuan antara orang tua dan anak kecil. Ayah dan ibunya sibuk kerja di kantor ini dan itu. Tetapi setelah semua itu ditinggalkan betul-betul 24 jam bersama anak, sedikit demi sedikit anak sudah mulai berbicara. Pak, minta ini. Padahal sebelumnya belum pernah dia ucapkan kata-kata meminta secara langsung kepada orang tua. Ibu, begini, bi, umi, terus. Ada saja kegiatan yang dibuat sebagai sarana untuk atau sebagai jembatan yang bisa menghubungkan antara anak dan orang tua. Terus sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan, akhirnya walhamdulillah anak itu kemudian kembali kepada fitrahnya. Ini sebagai salah satu contoh saja bahwa anak itu membutuhkan aksi nyata dan bukti konkret dari orang tuanya bahwa mereka betul-betul diperhatikan dan dicintai serta disayangi. Ikhwatillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tadi berbicara tentang semangat untuk belajar. Kita tadi berbicara tentang sikap merindu seorang muslim kepada ilmu dan majelis ilmu serta ahlul ilmi. Banyak hal dan faktor yang mempengaruhinya. Namun salah satu faktor yang telah kita sebutkan dan telah kita jelaskan adalah faktor orang-orang terdekat. Orang tua, paman, bibi, tetangga, sahabat, teman, dan seterusnya. Oleh karenanya, ikhwati yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu yang seperti ini patut kita syukuri. Karena rasa cinta dan rasa rindu kepada ilmu itu masih tertanam di dalam hati kita. Karena kerinduan inilah, kerinduan kepada ilmu, kerinduan kepada majelis ilmu. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, mereka senang sekali untuk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin sekali setiap kali melaksanakan salat adalah salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai makmum di belakang beliau. Setiap kali ada event, pertemuan, peristiwa, kejadian, para sahabat bergegas untuk ada di sekeliling dan di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin mendengar hadis apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ini. Ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang belum lengkap di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Apabila dalam satu hari saja mereka tidak mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan dan memberikan ilmu kepada para sahabatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau memiliki seorang saudara angkat dari kalangan Ansar. Sama-sama menggembalakan kambing milik mereka. Hasilnya dibagi untuk mereka berdua. Untuk mewujudkan rasa rindu dan rasa cinta kepada ilmu dan majelis ilmu. Sementara mereka juga memiliki tanggungan ma'isyah, kecukupan dan kebutuhan keluarganya. Maka bekerja tidak bisa ditinggalkan pula.
Apa yang mereka perbuat, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, mereka berdua bergantian. Hari ini Umar yang bekerja, temannya yang turun ke Masjid Nabawi belajar dan menimba ilmu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya giliran Umar yang belajar langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara sahabatnya yang Ansar menggembalakan kambing-kambing milik mereka. Namun tidak sebatas itu. Mereka berdua memiliki kesepakatan dan sebuah perjanjian. Siapapun yang memiliki kesempatan bertugas untuk belajar di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam berkewajiban untuk menyampaikan kepada yang menggembalakan kambing apa yang telah dia dengarkan hari itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Kesepakatan. Umar yang menggembalakan kambing, sahabat Ansar yang turun belajar. Tapi mereka sepakat. Kalau sahabat Ansar sore atau malam hari pulang kembali, Umar bertanya, apa yang kamu dapatkan hari ini? Apa yang kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini? Sahabat Ansar bercerita begini. Selesai. Ketika gilirannya besok hari Umar bin Khattab yang belajar sore atau malam harinya bertemu dengan sahabat Ansar, wahai Umar, apa yang kau dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ini? Jadi memang mereka telah sampai pada tingkatan bahwa tanpa ilmu dan tanpa majelis ilmu ada satu bagian dari kehidupan mereka yang tidak lengkap. Ada sesuatu yang tidak lengkap dari kehidupan mereka. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Lihat betapa banyaknya hadis-hadis yang diriwayatkan sampai kepada kita di dalam Sahih Bukhari, di dalam Sahih Muslim, di dalam kitab-kitab sunan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kharajna ma'a Rasulillah." Kami keluar menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad memberikan mau'izah untuk kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan ini wa nahnu haulah. Sementara kan para sahabatnya ada di sekitar dan sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa mereka para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain memiliki semangat yang begitu tinggi untuk menghadiri majelis ilmu dan untuk mempelajari dan menimba ilmu. Sebab apa sebabnya? Sebabnya karena mereka adalah generasi yang telah mencapai tingkatan yang tertinggi dan yang terpuncak di dalam ilmu dan majelis ilmu. Mereka bisa merasakan secara langsung betapa manisnya ilmu itu dan betapa tenangnya majelis ilmu. Jauh dari suara-suara keras, jauh dari suara bising yang adalah Al-Quran, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diam, tenang, tentram. Yang digambarkan para sahabat ka'anna ala ru'usina tuyur, seakan-akan di atas kepala kami itu ada burung yang hinggap. Begitu tenangnya kami mendengarkan nasihat dan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, burung-burung tersebut tidak terbang meninggalkan kami, hinggap di atas kepala para sahabat seolah-olah seperti itu. Untuk menggambarkan ketenangan majlis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sikap seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Tidak boleh hilang dari dalam hati kita. Merindukan ilmu, majelis ilmu. Kita tidak bisa dan tidak boleh merasa puas dengan menghadiri majelis ilmu dalam sebulan sekali, sebulan dua kali, sebulan tiga kali, sebulan empat kali. Demikian juga kita tidak boleh merasa cukup untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang telah ada saat ini. Cita-cita kita harus tinggi. Harapan kita harus setingkat bertambah setiap saat. Ketika kita telah merasakan enaknya belajar, nikmatnya thalabul ilmi syar'i di dalam majelis-majelis ilmu saat ini, maka seharusnya telah tumbuh dan lahir dari dalam hati kita keinginan dan rasa rindu untuk langsung duduk di majelis para ulama
yang saat ini masih hidup. Persis yang telah dikerjakan oleh para ulama salaf dari semenjak zaman generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in rahimahumullah taala. Tentu kita tidak boleh kalah sebagai manusia, makhluk yang terbaik dalam penciptaannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Kita tidak boleh kalah semangat, tidak boleh kalah lemah dalam hal kerinduan kepada ilmu dan majelis ilmu, kepada kerinduan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya dengan duduk bersandar di sebuah batang pohon kurma. Itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau tidak bersandar di batang pohon kurma itu, beliau berdiri sambil berpegang di batang pohon kurma tersebut. Hingga suatu hari datanglah seorang sahabat wanita dari kalangan Ansar menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibuatkan mimbar bertingkat 3. Karena kata wanita Ansar tersebut, sesungguhnya inna li najjaran, sesungguhnya saya punya seorang pegawai dan tukang yang ahli dalam perkayuan, wahai Nabi. Apakah Anda berkenan apabila saya buatkan mimbar untuk Anda? Di atas mimbar itu Anda bisa menyampaikan wasiat dan khutbah untuk sahabat-sahabat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya monggo. Kalau kita orang Jawa bilang begitu, silahkan kalau kamu mau. Akhirnya mimbar itu dibuatkan oleh tukang kayu dari wanita tersebut, jadi dihantarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak kedatangan mimbar itu, Nabi Muhammad SAW sering naik di atas mimbar. Fasa'ida 'alal mimbar. Kan sering kita baca hadis seperti itu. Lalu Nabi naik di atas mimbar. Namun suatu hari ketika Nabi SAW di atas mimbar yang memberikan nasihat dan wasiat kepada para sahabat, semua yang hadir saat itu mendengarkan suara tangisan seperti tangisan seorang bayi. Mereka semua yang hadir saat itu, Nabi dan para sahabatnya, mendengar suara seolah-olah orang yang sedang merintih kesakitan dan kepedihan. Betul-betul punya nyayat hati. Oleh kanan, oleh kiri. Ternyata tidak ada sahabat yang menangis saat itu. Ternyata suara itu muncul dari batang pohon kurma. Nabi SAW turun dari atas mimbarnya, kemudian berjalan ke atas batang pohon kurma tersebut, lalu diusap dan dibelai. Persis orang tua yang membelai anaknya yang sedang menangis. Kemudian Nabi SAW mengkabarkan kepada para sahabatnya bahwa pohon kurma ini menangis karena tidak lagi dipakai seperti dulu. Berpisah dengan Nabi SAW, meskipun tidak begitu jauh. Tidak bisa mendengarkan secara langsung apa yang diucapkan Nabi SAW. Makhluk mati. Tetapi Allah Subhanahu wa taala fa'alun lima yurid. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan perasaan kepada makhluk yang kita anggap benda mati. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membuat dan menjadikan makhluk berbicara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Araftu hajaran kana yusallimu alayya fi Makkah." Hadis riwayat Muslim. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, kata Nabi, "Aku masih bisa mengenali sebongkah batu yang dulu sering mengucapkan salam untukku di kota Makkah." Batu bisa mengucapkan salam. Batu bisa mengucapkan salam. Binatang buas, serigala bahkan bisa berbicara seperti manusia layaknya berbicara. Sapi pun demikian bisa berbicara. Unta bisa berbicara seperti manusia berbicara. Ketika Nabi SAW meninjau ladang dan kebun milik para sahabat, saat itu datang seekor unta.
mendekat kepada Nabi SAW, berbisik, bercerita, mengeluhkan apa yang dirasakan oleh unta itu. Tidak berapa lama kemudian Nabi SAW bertanya, "Man rabbu hadzal jamal?" Siapakah pemilik unta ini? Fa idza syabun minal ansar. Tiba-tiba seorang pemuda dari kalangan Ansar datang, "Saya wahai Rasul." Kata Nabi SAW mengingatkan, "Berbuat baiklah kepada binatang. Karena sesungguhnya unta tadi menyampaikan kepadaku, dia dibebani pekerjaan melebihi batas kemampuannya. Allah Maha Mampu. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Tusabbihu lahu as-samawat." Langit-langit bertasbih untuknya. Segala sesuatu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, walakinna tafqahuna tasbihahum. Kata Allah dalam Al-Qur'an, akan tapi kalian tidak bisa memahami tasbihnya mereka seperti apa. Kulit tangan dan kaki kita akan berbicara pada hari kiamat. Nah, bumi ini pun akan bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang segala kejadian dan peristiwa yang telah ada di atasnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan tentang semua yang pernah terjadi di atasnya. Nah, ini Allah Maha Mampu. Maka dalam kejadian tadi, ketika batang pohon kurma itu menangis, kata Nabi SAW, dia tidak berusap, dia akan menangis sepanjang hari sampai bangkitnya hari kiamat. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak seperti itu. Ini menggambarkan bahwa pohon saja merindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pohon saja ingin dekat dan lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita sebagai manusia yang dikatakan fi ahsani taqwim, dalam keadaan bentuknya yang terbaik, harus melebihi memiliki rasa rindu dan rasa cinta kepada ilmu lebih dari pohon tersebut. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, untuk mewujudkan rasa cinta dan rindu kepada ilmu dan ahli ilmi, maka sejarah emas para ulama telah mencatat bagaimana mereka melakukan hal-hal yang ajaib, melakukan sesuatu yang di luar nalar dan akal manusia. Mereka rela melakukan apapun asalkan dekat dengan ilmu, asalkan dekat dengan ulama, asalkan dekat dengan majelis ilmu. Asalkan. Al-Imam Malik rahimahullahu taala, kalau beliau telah kehabisan bekal dan biaya untuk belajar talabul ilmi syar'i, dari pagi hingga petang duduk tanpa kerja, butuh biaya, kertas, alat tulis dan yang semisalnya. Al-Imam Malik rahimahullahu taala memandangi atap rumahnya, kira-kira kayu sebelah mana yang bisa dilepas untuk kemudian dijual tetapi tidak mengganggu kekuatan atap rumah tersebut. Imam Malik rahimahullah luar biasa ya. Karena memang ilmu dan belajar agama itu bagi mereka, bagi ulama, memang ada dalam prioritas yang terdepan. Peringkat pertama, rahimahullah. Disebutkan di dalam biografi Al-Imam Baqi bin Makhlad rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar yang meninggalkan warisan besar pula untuk umat ini. Beliau menulis kitab hadis yang bernama Musnad li Baqi bin Makhlad, lebih panjang dan lebih tebal serta lebih banyak hadis yang diriwayatkan oleh Baqi bin Makhlad daripada Musnad Al-Imam Ahmad yang telah kita lihat. Baqi bin Makhlad sendiri rahimahullah termasuk dalam jajaran murid senior Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Namun qadarallahu wa ma syafa'al, kitab warisan dari Baqi bin Makhlad itu tidak pernah ada dan ditemukan secara utuh, karena termasuk manuskrip yang dihancurkan dan dibakar oleh tentara Tatar. Namun riwayat-riwayat di dalam kitab tersebut telah dinukil dalam kitab-kitab para ulama yang lain. Karena Baqi bin Makhlad sendiri memiliki banyak murid yang meriwayatkan hadis dari beliau rahimahullah. Baqi bin Makhlad rahimahullah kana minal Andalus. Beliau ini berasal dari negeri Andalus, daratan Spanyol.
terlahir sebagai anak yang cinta kepada agama, didukung dengan lingkungan yang baik, keluarga yang cinta dan semangat beragama pula, maka semenjak kecil nama yang selalu didengar oleh telinganya, yang menjadi harapan dan figur yang dia banggakan adalah seorang ulama besar, ulama dunia, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nama Al-Imam Ahmad begitu harum di kalangan kaum muslimin, baik kawan maupun lawan, semuanya segan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan nama beliau telah terkenal sampai ke daratan Eropa. Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak terlewatkan juga pemuda yang bernama Baqi bin Makhlad. Dalam usia yang masih 20 tahun. 20 tahun usia Baqi bin Makhlad rahimahullah, beliau tinggalkan negeri Andalus, menyeberang lautan, turun di jazirah Afrika. Kalau kita lihat peta, Spanyol dan Afrika tidak begitu jauh lautannya. Bukan lautan luas, bukan lautan bebas. Baqi bin Makhlad yang masih berusia 20 tahun menyeberang lautan dari Eropa turun ke Afrika, lalu berjalan kaki Mesir, Damaskus, terus sampai ke Baghdad dengan tujuan ingin belajar langsung kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Tetapi sebelum tiba di kota Baghdad, Baqi bin Makhlad rahimahullah telah mendengar berita bahwa Imam Ahmad bin Hanbal sedang menjalani masa hukuman dalam rumah yang dijatuhkan oleh penguasa. Karena Imam Ahmad tidak sependapat dengan penguasa yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Baqi bin Makhlad mendengar bahwa Imam Ahmad dilarang untuk mengadakan majlis dan halaqah ilmu, menyampaikan hadis di luar secara umum. Itu tidak diperbolehkan oleh penguasa. Tetapi karena memang telah memiliki semangat, cita-cita yang sudah bulat, tetap Baqi bin Makhlad berangkat ke Baghdad, memilih tempat untuk beristirahat, menyewa kontrakan, meletakkan barang-barangnya. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala berangkat ke Masjidul Jami', Masjid Raya Baghdad, untuk mendengar berita, untuk mencari informasi tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Belum pernah bertemu sekalipun, hanya sekedar mendengar. Ternyata di Masjidul Jami' saat itu Imam Yahya bin Ma'in sedang menyampaikan hadis kepada segenap ahlul hadis, para pecinta dan perindu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baqi bin Makhlad duduk di antara mereka. Ternyata setelah Baqi bin Makhlad bertanya kepada salah seorang di antara mereka, siapa imam yang sedang berbicara ini? Jawabannya Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in. Tidak berapa lama kemudian ada orang di barisan terdepan keluar, maka celah kosong itu segera dimanfaatkan oleh Baqi bin Makhlad. Selesai pembacaan ilmu hadis, selesai pembacaan riwayat dan hadis, kesempatan bertanya dibuka oleh Yahya bin Ma'in, maka Baqi bin Makhlad rahimahullah ta'ala bertanya, wahai imam, ma taqulu fi fulan bin fulan bin fulan? Apa pendapat Anda tentang si fulan bin fulan bin fulan? Di situ disebutkan, barakallahu fiikum, di situ disebutkan bahwa Baqi bin Makhlad bertanya tentang beberapa nama perawi hadis yang ditemui dalam sepanjang perjalanan dari Andalus sampai Baghdad. Fulan, kata Yahya bin Ma'in, thiqah, fulan dha'if, yujarrih wa yuwathiq. Menyebutkan si fulan ini perawi yang kuat, perawi yang lemah, dan seterusnya. Saking banyaknya bertanya, orang-orang protes. Rajul, wahai orang, ghairuka lahu soal, orang lain juga punya pertanyaan, bukan kamu saja yang punya pertanyaan, gantian. Saking banyaknya tanya. Tapi karena Baqi bin Makhlad punya semangat bertanya, akhirnya satu lagi terakhir, apa pendapat Anda tentang Ahmad bin Hanbal? Wah, Yahya bin Ma'in berubah wajahnya. Kamu tabu istilahnya. Kamu bertanya kepada saya tentang Ahmad bin Hanbal. Terjadi. Seharusnya kamu tanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang saya. Ulama besar, imam dunia. Kata Baqi bin Makhlad, ternyata orang di Baghdad masih ada yang menghormati dan memuliakan Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk mereka ahli hadis.
Pulang, meninggalkan majelis tersebut, beliau bertanya kepada beberapa orang, di manakah letak rumah Imam Ahmad bin Hanbal? Ditunjukkan ini rute dan benarnya. Selesai tepat keesokan harinya Baqi bin Makhlad datang ke rumah Imam Ahmad, mengetuk pintu rumahnya. Nah, setelah diketuk pintu rumahnya, wahai Imam, ana rajulun gharib nadidar. Saya ini adalah orang yang sedang bepergian, petualang, orang asing. Negeri saya jauh. Tidak ada tujuan saya datang kemari kecuali untuk bertemu dengan Anda, ingin mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Ahmad, kamu dari mana? Saya dari Andalus, wahai Imam. Andalus itu di Jazirah Afrika. Oh, masih jauh lagi, wahai Imam, seberang lautan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, orang seperti kamu ini tidak boleh untuk ditolak karena jauh. Tidak pantas untuk ditolak permintaannya. Tetapi barangkali kamu pun sudah mendengar, saya mendapatkan hukuman dari penguasa. Tidak boleh keluar menyampaikan hadis, tidak boleh membuat halaqah-halaqah ilmu. Nah, kata Baqi bin Makhlad, wahai Imam, ana majhulul ilm indakum. Wahai Imam, saya ini orang yang tidak begitu dikenal di antara masyarakat Baghdad ini. Kalau Anda berkenan, biarkan saya tetap belajar ilmu hadis, mendengarkan riwayat hadis dari Anda, sehari 2 atau 3 hadis saja. Tapi besok saya akan datang ke sini berpura-pura dalam bentuk sebagai seorang pengemis. Ini luar biasa ajaib dunia. Orang kan tidak punya perhatian. Orang pengemis itu kan biasa ketuk pintu rumah orang kan begitu, minta nyuwun paring-paring misalnya. Minta sedekahnya den tuan kan gitu. Ini sesuatu yang biasa, tidak menarik perhatian orang. Berbeda kalau, oh Imam, bacakan hadis buat saya. Penampilannya sebagai seorang penuntut ilmu, penampilannya sebagai seorang ulama santri, wah, penguasa tahu bisa berabe kan gitu. Keesokan harinya Imam Ahmad setuju, ya. Keesokan harinya apa? Baqi bin Makhlad pakai tongkat, kepalanya ditutup, kertas dan alat tulisnya di bawah lengan. Ketuk pintu rumah Imam Ahmad. Al-ajra rahimakumullah. Al-ajra itu pahalanya Den. Semoga Allah merahmati Anda Den, pahala-pahala. Nah, gitu. Kata-kata ini adalah kata-kata yang biasa diucapkan para pengemis zaman itu. Nah, jadi bukan kata-kata yang asing. Itu sudah biasa didengar orang Baghdad. Ini pengemis. Tukang minta-minta lagi. Al-ajra rahimakumullah. Imam Ahmad buka pintu. Orang lain kan enggak begitu perhatian. Di situ Imam Ahmad membacakan 2-3 riwayat hadis. Qala haddatsana fulan an fulan, haddatsana fulan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicatat. Setiap hari 3 terus gitu. Sampai akhirnya hukuman itu dicabut oleh pihak penguasa. 300 hadis itu berhasil ditulis oleh Baqi bin Makhlad dengan cara seperti itu. Kemudian setelahnya bukan 300 ribuan hadis yang berhasil dicatat dari Imam Ahmad bin Hanbal, karena telah diizinkan penguasa untuk membuat halaqah-halaqah hadis. Rahimahullah. Baqi bin Makhlad pakai qaf, Baqi, yaknya musyaddadah Baqiyun. Itu Baqi ibn Makhlad, seorang imam ulama hadis. Nah, mungkin di zaman ini tidak ada yang mau seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jangan-jangan besok ada yang ketuk pintu rumahnya Ustaz Mubarak. Ustaz, sedekah hadisnya Ustaz. Alhamdulillah, kita syukuri, kita hidup di negeri ini tidak ada hukuman, tidak ada tata tertib. Undang-undang Ustaz tidak boleh mengajar. Bebas. Antum juga datang ke sini tidak perlu dalam bentuk pengemis semua. Bentuk kaipan. Perguruan pengemis gitu ya. Tidak perlu. Rapi, Masya Allah, harum, bawa mobil, sepeda motor, boncengan, angkot umum semua. Datang terang-terangan dari mana? Belajar ta'lim ilmu hadis. Belajar ta'lim manhaj salaf. Terang-terangan, enggak perlu takut kan begitu. Enggak perlu takut ketahuan sama intel semua. Terang-terangan. Seperti zaman Imam Ahmad yang kita ceritakan tadi tidak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kata panitia mohon taklim selesai jam 5.30. Waktu keperluan persiapan salat maghrib panitia. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan insyaallah pada isya karena pada maghrib selesai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.
Saya Di mana? Jakarta. Apa namanya?